Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Kafi di video pembelajaran tentang titik berat benda. Simak terus ya, karena akan dibahas tentang konsep dan langkah-langkah yang digunakan dalam mengerjakan soal tentang titik berat. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian mendapatkan update video-video terbaru. Titik berat benda itu terbagi ke dalam 4 kategori. Ada titik berat berbentuk garis, bangun datar, bangun 3 dimensi, dan massa. Titik berat benda itu adalah titik di mana kalau kita pegang titik benda tersebut secara horizontal, benda akan tetap diam pada tumpuan di titik x0, y0. Jadi di titik ini sebenarnya kita hanya mencari nilai x0 dan y0. Nah, yang kita pelajari di sini adalah titik berat benda pada bangun datar, persegi, persegi panjang, segitiga. Langkah-langkah untuk mencari titik berat benda pada dimensi 2. Yang pertama, tentukan ada berapa bagian pada gambar soal. Contohnya ini ada berapa bagian. Kalau kita bagi, ini ada 2 bagian, yang satu berbentuk segitiga, yang satu berbentuk persegi panjang. Jadi ada 2 nih. Berikutnya, hitunglah luas benda masing-masing. Nih, hitung luas benda masing-masing. Kalau udah dibuat 2 bangunan, berarti ini satu segitiga, cari luasnya. Ini persegi panjang, cari luasnya. Langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah menghitung titik berat benda masing-masing di sumbu X1 dan Y1. Perhitungan harus dimulai dari pusat atau dasar koordinat masing-masing sumbu. X1 itu maksudnya titik berat benda di sumbu X. Y1 titik berat benda di sumbu Y. Nah, ini persegi panjang ini titik beratnya di sini. X1, Y1 nya di sini. Cara mencari X1 ya dengan cara setengah dikali panjang sumbu X. Y1 itu setengah dikali panjang sumbu Y. Nah, jika segitiga di sini titik beratnya ada X, Y di sini. X-nya itu dengan cara setengah kali panjang alas. Untuk mencari Y1-nya sepertiga dikali tinggi. Jadi kalau segitiga untuk mencari titik berat terhadap sumbu Y itu menggunakan bukan setengah tapi sepertiga kali tinggi. Selanjutnya, yang keempat, hitung titik berat benda di sumbu X gabungan. Disebutnya X0. Gunakan rumus ini. X0 atau titik berat benda di sumbu X gabungan sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 dibagi A1 tambah A2. A1 ini adalah luas bidang 1. X1 adalah titik berat benda di sumbu X. Selanjutnya, hitung titik berat benda di sumbu Y gabungan atau disebut dengan Y0. Gunakan rumus sama ya seperti di atas. Cuma kalau di sini Y0 maka menggunakan A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi A1 tambah A2. Kalau X0 A1 dikali X1, kalau Y0 A1 kali Y1. Jadi perhatikan X0. Untuk X0 gunakan A dikali X, A dikali X. Untuk Y0 A dikali Y, A dikali Y. Nah, titik beratnya baru bisa kita tulis Z. Z itu atau titik koordinat itu X, 0, X, Y ya. Jadi untuk titik berat benda kita singkat dengan Z, itu rumusnya adalah ya titik koordinat X0, Y0. X0 ini tadi titik berat benda di sumbu X gabungan, Y0 titik berat benda di sumbu Y gabungan. Lanjut. Contoh 1. Koordinat titik berat benda bidang koordinat titik berat bidang pada gambar di bawah ini adalah, nah kita perhatikan ini adalah
koordinat kartesius, sumbu Y, sini sumbu X. Nah, kita lihat, ini bangunannya seperti ini, persegi panjang. Coba kita tebak, berapakah panjangnya? Panjang terhadap sumbu X benda ini 1/3, berarti lebarnya ya, lebarnya 3 kurang 1, 2, berarti ini lebarnya 2. Terus panjangnya 8, kenapa? Karena ini 8 nih, maka panjangnya 8. Untuk lebarnya 1/3, 2. Jadi jangan jawab 3, lebarnya itu dimulai dari sini ke sini 2. Oke, kita lihat pembahasannya. Yang pertama, tentukan titik berat benda di sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini nih Z-nya nih, X, Y-nya di sini nih. Nah, di sini nih berapa? Bisa kita lihat langsung sebenarnya. Di sini ada angka berapa? Angka 2. Di sini ada angka ya setengahnya dari 8. Maka di sini bisa langsung kita tebak 2,4. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini lebarnya tuh 2, panjangnya 8. X0 itu kita bisa hitung dengan cara titik awal ditambah setengah kali panjang di sumbu X. Ya, titik awalnya dimulai dari berapa? Untuk yang sumbu X 1. Berikutnya ditambah setengah kali panjang sumbu X. Si sumbu X ini, benda ini panjangnya berapa? 2. Ya, untuk mencari titik beratnya tinggal aja dikali setengah. Setengah kali panjang di sumbu X. Berarti kan tadi udah dimulai dari angka 1 ditambah dengan setengah kali 2. Setengah kali 2 1. 1 tambah 1 2. Untuk Y0, titik awal ditambah setengah kali panjang di sumbu Y. Titik awal ini akan di sini nih. Kalau di sumbu Y 0. Terus ditambah setengah kali panjang sumbu Y. Panjang sumbu Y 8, maka setengahnya 4. Nah, maka setengah kali 8 sama dengan 4. Maka untuk menentukan titik berat gabungannya atau Z0, ya X0, Y0 2,4. Jadi jawabannya 2,4. Contoh 2. Letak titik berat bidang homogen di samping ini terhadap titik O. Nah, ini ada bidang nih berbentuk huruf L. Kira-kira titik beratnya di mana? Yuk lanjut. Kita bahas. Yang pertama seperti biasa, tentukan ada berapa bagian gambar pada soal. Kan tadi bentuk L. Nah, kita potong di sini nih. Berarti ada bagian 1, bagian 2. Berikutnya adalah hitung luas benda masing-masing. Ini luas 1, A1. Panjang kali lebar. Panjangnya 8. Lebarnya berapa nih? Lihat, lebarnya 1, panjangnya 8. Berarti luas 1, 8 kali 1 sama dengan 8. Luas 2, benda yang ini nih. Berapa panjangnya nih? Panjangnya 3. Lebarnya 2. Berarti untuk mencari luas bidang 2, panjang kali lebar, 3 kali 2 sama dengan 6. Langkah yang ketiga, hitung titik berat benda masing-masing tiap sumbu. Nah, ini benda 1 nih. Benda 1 kita ambil nih. Untuk mencari titik berat di sumbu X, pertama kita sebut X1. Ini kan sumbu X nih. Berapa panjangnya? Panjangnya 1. Nah, untuk mencari titik berat benda kan tinggal dikali setengah. Ya udah, langsung setengah dikali 1 berapa? 1/2 atau 0,5. Nah, untuk mencari titik berat di sumbu Y1, panjangnya berapa nih? 8. Nah, berarti mencari titik berat ya setengahnya. Setengah kali 8, 4. Itu untuk benda 1. Jadi kita punya data X1-nya setengah, Y1-nya 4. Nah, ini benda 2. Nah, ini benda 2 nih. Berapa? Sumbu Y-nya panjangnya 2. Sumbu X-nya 4. Untuk mencari titik berat di sumbu X2 itu kan setengah dari panjangnya. Setengah kali 4, 2. X2-nya itu 2. Untuk Y2, karena panjangnya 2, maka titik beratnya
ada di setengah kali 2, yaitu 1. Jadi X2 nya 2, Y2 nya 1. Nah, berikutnya kita tinggal masukkan ke dalam rumus dalam rumus titik berat benda di sumbu X gabungan atau X0. X0 sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 dibagi A1 tambah A2. A1 nya tadi kita dapatkan 8, X1 nya 0,5 ditambah luas 2 nya 6 dikali X2 nya 2 dibagi luas 1 nya 8, luas 2 nya 6. Kita hitung nih, 8 kali 0,5 itu 4, 6 kali 2 12 dibagi 8 tambah 6 14. 4 ditambah 12 16 dibagi 14. Disederhanakan dibagi 2 jadi 8/7 atau 1,14. Selanjutnya nomor 5. Hitung titik berat benda di sumbu Y gabungan atau Y0. Y0 sama dengan A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi A1 ditambah A2. Masukkan angkanya. A1 8, Y1 4, A2 6, Y2 1. A1 8 ditambah A2 6. 8 kali 4 32. 6 kali 1 6. 8 tambah 6 14. 32 tambah 6 38 dibagi 14 disederhanakan 19/7 sama dengan 2,71. Nah, jadi titik berat bendanya atau Z-nya X0, Y0 8/7, 19/7 atau 1,14 2,71. Contoh 3. Diagram melukiskan benda bidang homogen dengan ukuran seperti gambar. Koordinat titik berat benda gabungan adalah. Nah, ini ada benda gabungan antara segitiga dan persegi panjang. Berapakah titik berat bendanya atau X0, Y0-nya? Yang pertama biasa, tentukan ada berapa bagian gambar pada soal. Nah, kita bagi nih. Ini benda 1, ini benda 2. Hitung luas bendanya sekarang. Benda 1 yang ini kita hitung luasnya panjang kali lebar. Panjangnya 1/5 berarti 4. Panjangnya 4, lebarnya 3. 4 kali 3 12. Sekarang kita cari luas kedua atau A2. Ini segitiga nih. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa? Alasnya yang ini. Berapa? 6, panjangnya 6. Terus tingginya. Ini berapa nih? 3/9. 3/9 6. Berarti alasnya 6, tingginya 6. Alas kali tinggi bagi 2. 6 kali 6 dibagi 2 sama dengan 6 kali 6 36. 36 dibagi 2 18. Jadi luas daerah 2 atau A2 18. Ingat ya, data A1 nanti kita gunakan ke dalam rumus. A2 juga sama, akan digunakan ke dalam rumus. Selanjutnya kita tinjau benda 2. Nah, untuk benda 2 ini nih bentuknya adalah segitiga, dimana dia memiliki alas nih dari sini ke sini berapa? Panjangnya 6. Untuk tingginya dari 3 ke 9 berarti 6 juga. Nah, untuk mencari luas bidang 2 atau A2 itu berarti alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 6, tingginya 6 dibagi 2. 6 kali 6 36. 36 dibagi 2 18. Ini untuk A2 nya 18. Selanjutnya kita lihat X2, titik berat di sumbu X untuk bidang 2. Di sini nih. Berarti setengah dikali panjangnya. Panjang alasnya 6, setengah kali 6 ya 3. Berarti X2 nya 3. Selanjutnya Y2 nya. Di sini nih. Sepertiga. Nah, kan? Nanti ini kita gunakan sepertiga. Karena dia alasnya dimulai dari sini, bukan dari bawah tapi dari sini, dimulai dari angka 3, maka kita tulis dulu 3 ditambah sepertiga dari tingginya. 3 ditambah sepertiga kali 6. Sepertiga kali 6 itu 2. 2 ditambah karena mulainya dari 3 tambah 3. 2 ditambah 3 5. Ini adalah Y2 nya.
Kita masukkan data-data yang tadi ke dalam rumus X gabungan mencari berat benda di sumbu X gabungan atau di X0. Gunakan rumus seperti biasa. X0 sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 dibagi A1 tambah A2. Masukkan angkanya. A1 nya 12 dikali X1 nya 3. 12 kali 3 36. A2 nya 18, X2 nya 3. 18 kali 3 54 dibagi A1 nya 12, A2 nya 18 dijumlah 30, jadi 90 bagi 30, maka X0 nya adalah 3. Selanjutnya mencari titik berat benda di sumbu Y gabungan atau Y0. Sama, masukkan rumus Y0. A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi A1 tambah A2. Masukkan angkanya. A1 nya 12 dikali Y1 nya 1,5. 12 kali 1,5 18. Berikutnya A2 18 dikali Y2 nya 5. 18 kali 5 90 dibagi penjumlahan tadi luas 1 tambah luas 2 kan 30, berarti 18 tambah 90 108 dibagi 30 3,6. Y0 nya 3,6. Nah, maka titik berat benda secara keseluruhan ditulis dengan Z sama dengan X0, Y0. X0 nya 3, Y0 nya 3,6. Maka titik berat benda Z nya adalah 3,6 gitu. Nah, ini adalah soal untuk kalian kerjakan. Ini soal nomor 1 ya. Bisa ditulis di buku tulis, boleh di pause dulu. Kalian jawab dengan langkah-langkah seperti contoh soal. Ini nomor 2 juga sama. Tulis soalnya di buku tulis. Kalian buat pembahasannya, hasilnya berapa. Ini soal nomor 3. Sama, dicari berapakah jarak titik benda gabungan terhadap alas. Di sini ada titik berat nih, tapi dihitungnya dari alas. Berarti dari sini. Nah, nanti kalian cari Y0-nya saja. X0-nya nggak usah dicari. Untuk nomor 3. Poinnya lihat 25. Jadi setiap nomor punya poin. Nah, ini adalah cari titik beratnya terhadap alas atau dari sini nih. Kalau misalkan titik beratnya di sini, berarti berapa nih jaraknya ke sini. Nah, itu harus dicari. Langkah-langkahnya sudah ada di contoh. Terima kasih. Silakan subscribe, like, komen, dan share channel ini. Nah, kunjungi juga Instagram Bapak di Kafikaf, IG-nya. Selamat mengerjakan. Semoga bisa semuanya ya. Semoga bermanfaat.